Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj terkait dengan pendidikan ada 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, kira-kira bisa diingat? Apa pula bisa? Belum kusebutkan lagi. Pelajaran yang pertama, Nabi Muhammad itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi, dia pergi ke satu tempat namanya Taif. Apa namanya? Sampai di Taif, dilempar pakai batu, pakai kayu, pakai tulang onta, pakai kotoran, berdarah kakinya sampai alas kakinya itu basah. Datang malaikat Jibril alaihissalam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah kaki kau itu menetes ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya mati mereka. Nabi mengusap tapak kakinya, takut dia darah itu menetes ke tanah, hancurlah Taif. Andai sayalah yang ditawari malaikat begitu, hai Abdul Somad, kalau sampai darah kaki kau menetes, kuratakan semua musuh-musuhmu yang mengejek kau di internet. Langsung saya pijakkan kaki saya itu ke tanah. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Thaqalaini an-nasi ajma'in, tapi beliau tidak disambut dengan kemuliaan oleh orang kafir musyrik di kota Taif. Abdul Somad bukan nabi. Yang pula ada yang bilang ada nabi ke-26 namanya Abdul Somad. Abdul Somad manusia biasa saja, tapi begitu sampai di kampung baru disambut dengan sambutan yang luar biasa. Yang tepuk tangan dulu, sudah banyaklah saya mendatangi tempat di Indragiri Hilir ini, tapi yang paling hebat sambutannya kampung baru ini. Ini bukan basa-basi, ini bukan puja-puji. Kalau tak percaya, tanya sama saksi Pak Wahid. Betul kan Pak Wahid? Mengangguk Pak Wahid. Dari mulai pakaian, tadi saya berangkat dari Pulau Burung, celana hitam, baju putih, disuruh ganti pakai kuning. Saya terus terang segan juga pakai kuning nih, karena Pak Wahid kan hijau. Disuruh ganti kuning, sampai begitu turun dari apa tadi? Turun tadi dari perahu sampan speedboat, langsung dipasangkan pula tanjak. Peci saya dicabut, kasih tanjak. Ini tanjak bukan sembarang tanjak. Di mana bumi dipijak? Kalau kata orang IKMR, di mana bumi dipijak, di sinan awak bekodak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Ini bukan ece-ece ini. Tanjak ini ada simbolnya, ada maknanya. Kalau sudah ada nampak laki-laki bertanjak, maka perempuan bertudung. Semua yang ada di kampung baru nih, masya Allah, tabarakallah, bertudung semua. Ada beberapa saya tengok tak bertudung, rupanya anak laki-laki. Lalu kemudian dipasangkan pula kain. Adat orang Melayu tak sopan kalau orang pakai celana. Kenapa? Maaf cakap, nampak belahan. Maka dipasangkan tanjak. Saya memang 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Berterima kasih betul saya dikasihkan kain songkat ini. Kenapa? Rupanya tadi waktu di sampan tuh sedap kursi itu sampai tertidur kami. Sejuklah kursi ini. Saya sangka sejuk kena AC, rupanya basah. Pas turun saya rasa, emak basah. Nanti ditengok jamaah lah nih. Makanya tadi begitu turun, pemasangan songket. Alhamdulillah. Kok tak adalah songket ini, ditengok orang dari belakang, terkencing Ustaz. Nah ini. Lalu kemudian
disambut pula dengan tarian, namanya tarian datanglah anak kecil-kecil, lucu-lucunya, mudah-mudahan menjadi anak yang solihah. Saya pernah ditelepon orang, Bu, Pak, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam, tolong Ustaz larang tari persembahan. Kenapa gitu, Pak? Tari persembahan ini syirik. Kenapa syirik? Karena sembah, menyembah orang datang. Oh, kalau gitu kita robah aja, Pak. Jadi apa? Tari selamat datang. Tetap haram, Pak Ustaz. Kenapa haram? Karena yang menari itu anak gadis meliuk-liuk. Kalau gitu kita robah. Apa? Buat anak TK. Mungkin sampai ceramah saya itu ke Kampung Bali. Maka tadi anak-anak TK lucu-lucu. Kenapa? Kalau anak gadis yang menari, pejabat-pejabat yang datang, ditengoknya anak gadis, lupa dia bininya. Tapi kalau menengok anak-anak gadis, ingat kita anak kita di rumah. Apalagi Ustaz Somad tak ada anak perempuan. Menengok anak-anak perempuan lucu-lucu tadi, Masya Allah. Selesai menari, disambutkanlah. Saya nengok itu mulut kaptennya yang di depan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia yang depan tuh mau cepat aja selesai. Berbisik Pak Wahid, kata Pak Wahid, lama juga latihan ini Pak Ustadz. Iya, saya bilang. Yang belakang tuh tak ada yang ngitung, kan yang ngikut aja. Begini depan gini, yang depan tuh mau cepat aja saya tengok. 1, 2, 3. Ini luar biasa yang melatih anak-anak ini. Saya terus terang salut sama yang sanggup melatih anak-anak, bisa pula tak gemetar dia di depan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan guru-gurunya dipanjangkan umur, diberkahi. Saya kalau disuruh tausiah di tengah lapang, di stadion, tanah lapang sepak bola, di gedung olahraga, di hotel, tak takbur, insya Allah saya sanggup. Tapi kalau disuruh ceramah di depan anak-anak, tobat saya. Pernah saya diundang sekolah, Ustaz Somad bisa ceramah di sekolah kami? Bisa, saya bilang. Saya sangka yang mau diceramahi wali murid, rupanya anak-anak kecil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad. Satu pun anak itu tak ada yang peduli. Saya pun menunjukkan kehebatan saya lah, tampil depan. Assalamualaikum, alhamdulillah, wassalat. Tak ada satupun yang peduli. Udah 5 menit saya tengok udah hampir hilang harga diri saya. Saya panggillah pawangnya. Ibu kepala sekolah, bisa tolong tenangkan anak-anak nih Bu? Datanglah Ibu, kecil aja Ibu tuh. Anak-anak, tepuk anak soleh. Anak soleh, bisa anak-anak itu patuh semua. Saya seakan-akan dalam hati sedang ditegur Allah. Abdul Somad, kau sangka hebat betul kau? Belum ada apa-apanya dibanding ibu pawang ini. Ada ibu yang mendidik anak kita pandai menarikan tari persembahan, luar biasa. Setelah itu dibawakannya pula tepak sirih. Di beberapa daerah saya pernah juga disambut pakai tepak sirih. Pas dibuka isinya permen. Ini adat istiadat sudah dirubah. Tapi di kampung baru, memang kampungnya baru, tapi adatnya tetap lama. Memang betul-betul sirih. Saya ambil sirihnya, saya makan. Kenapa tamu yang datang itu disambut dengan sirih? Supaya dia merasakan manis, pedar, kelat, pahitnya kehidupan. Karena sirih itu isinya apa? Ada kapurnya, ada daun sirihnya, ada pinang mudanya, ada gambirnya, ditelan menjadi satu. Disitulah obat yang luar biasa. Makanya nenek moyang kita dulu tak pernah kena sakit gigi. Kenapa? Ulat gigi itu ketakutan. Menengok warna gigi itu aja lari dia. Menghilangkan bau mulut. Ini kadang kawan-kawan mau berbisik sama kita. Dia berbisik, kita nahan napas. Orang zaman dulu tak ada kena bau mulut. Kenapa? Daun sirih. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada pasta gigi pakai daun sirih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya memang suka makan sirih ini. Awalnya saya pergi ke suku Talang Mama di pedalaman. Saya tengok kepala suku mengambil daun sirih,
saya pun ambil daun sirih. Saya tengok dia mengoles dengan kapur, saya oleskan pula kapur. Saya tengok dia mau ngambil gambir, saya pecahkan pula gambir. Saya tengok dia memotong pinang, saya potong pula pinang. Dia lipat, saya lipat. Dia kunyah, saya kunyah. Dia senyum, saya tidak. Ternyata dia sudah merasakan manisnya sirih. Allah bisa karena terbiasa. Tradisi makan sirih masih dilanjutkan. Cuman tradisi yang udah agak hilang saya tengok. Biasa kalau kita ke kampung orang Melayu disambut dengan pencak silat. Tapi saya maklum, ini kan musim hujan, payah berlatih. Tanah lapang basah becek semua. Jadi masa akan datang anak-anak muda kita supaya dia olahraga, supaya dia tampil dalam pekan olahraga kabupaten provinsi, dilatih dengan pencak silat. Nanti Ustaz Abdul Somad datang disambut sekali lagi dengan pencak silat. Setuju? Agak-agak 5 tahun lagi lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini disambut dengan kemuliaan kehormatan. Man ahsana ilaikum, siapa yang memuliakan kamu, fakafi'uhu, balaslah. Ini luar biasa sambutan persiapannya. Berapa kain selendang yang hilang ini? Tolong nanti selesai acara dibalikkan lagi Bapak Panitia. Jangan sampai nanti selesai acara ditanya, sampai Ustaz Somad ke kampung baru. Oh iya, apa kesan kau? Hilang selendangku 3. Balikkan lagi. Apalagi pot-pot bunga nih yang cantik-cantik. Cuman Ustaz Somad waktu datang kemarin, bunga aku belum balik lagi sampai sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di bulan yang baik. Ini kita sedang berada di bulan apa pula? Januari. Bulan Rajab. Januari itu nama patung. Namanya patung Januari. Mukanya 2, satu ke muka, satu ke belakang. Itulah mengapa dibuat bulan 1 itu bulan Januari, karena mukanya 2. Satu menghadap masa lalu 2023 dan satu menghadap masa depan 2024. Saya sampai sekarang banyak nama bulan itu saya yang tak tahu. Januari jelas. Saya lahir bulan Mei. Ditanya orang, Ustaz bulan apa? Bulan Mei. Mei itu artinya apa? Maybe yes, maybe no. Entah iya, entah tidak. Kusangko buaya, rupanya kata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi bulan-bulan Arab ini maknanya ada. Rajab diambil dari kata tarjib. Tarjib artinya takzim, artinya bulan memuliakan Allah dan bulan yang dimuliakan Allah. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah menciptakan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah. Itulah dia bulan Rajab. Ibu-ibu yang kemarin ada tinggal puasa 7 hari diganti di bulan Rajab. Yang mengganti besok hari Ahad. Saya datang hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad terakhir, hari Senin jangan lupa puasa. Niatnya niat puasa qadha. Saya niat puasa qadha mengganti yang tinggal kemarin ya Allah. Pada hari Senin di bulan Rajab dapat 3. Puasa qadha tunai, dapat niat puasa sunat Rajab, dan dapat pahala puasa Senin. Karena ibu kemarin kan tinggal 7 hari. Ustadz ini kalau puasa ibu ini aja yang diingatkannya. Karena ibu yang tinggal 7 hari, lupanya lakinya 17 hari. Saya ingatkan ibu karena bapak lupa mengasih tahu. Kalau dapat laki yang mengaji, dia akan tanya istrinya, oh my dear bu hati belayan jiwa, berapa hari puasa kau tinggal sekali dek? Waktu anak kita pertama lahir itu bang, kan waktu itu mengandungnya bulan Ramadan, 30 hari aku tak puasa. Habis itu menyusukan 2 tahun. Tahun pertama 30, tahun kedua 30. Jadi satu anak itu 90 hari utang tak puasa. Anak kita berapa dek? 12 bang. Suami mengingatkan istri tentang mengqadha puasa. Bangunkan dia jam 4 malam untuk makan sahur. Ini selama saya pergi 4 hari ini, istri saya puasa.
Kemarin saya pergi, dia bilang aku puasa. Sarapan tak ikut sarapan, aku puasa. Kenapa? Masih ada utang puasa anak kita. Kemarin kebetulan mengandung bulan Ramadan. Berapa hari lagi? Nanti insya Allah diganti. Almarhumah emak saya tanya, mak, waktu mengandung aku dulu berapa kali mak tak puasa? Kau dulu dalam kandungan aku sakit terus, maka 30 hari aku tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari, tahun kedua 30 hari, mak ganti. Digantinya puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari dalam sebulan, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari, setahun puasa Senin Kamis, lunas untuk 1 anak, badan sehat. Ini banyak orang sekarang, ibu nggak makan, diet. Apa diet? Diet siang diet, malam 3 mangkuk kolak. Puasa sunat lebih bagus. Puasa sunat. Almarhumah ibu saya umur 70 tahun, meninggal hari Senin, habis makan sahur dalam keadaan sehat walafiat. Saya tanya, kalau mak tak sanggup puasa, kubayarkan fidyah. Aku jangankan puasa Ramadan, puasa Senin Kamis ku tak pernah tinggal. Badannya sehat, tidak ada sakit apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka bulan Rajab ini saatnya bagus untuk mengganti puasa yang tinggal. Mudah-mudahan hari ini tak ada yang puasa. Kenapa tak puasa? Kita sedang acara. Jadi Pak Ustadz, kalau kita sedang acara, tiba-tiba kita puasa sunat, bolehkah kita batalkan? Faman sya'a falyasum. Siapa yang mau melanjutkan puasanya silakan. Siapa yang mau berbuka silakan. Ustadz Somad sedang acara, ya. Terus Ustadz sedang puasa, betul. Tiba-tiba diajak makan, Ustadz batalkan atau Ustadz teruskan? Ku tengok lauknya dulu. Kok cuma ayam goreng, teruskanlah. Tapi kalau nampak pula di situ udang kepiting, apalagi Allahumma barik lana. Kalau kita ngajinya sama, tidak pernah tersinggung. Datanglah Pak Abdul Wahid ke rumah saya. Saya sedang puasa. Saya bilang, Pak Wahid silakan makan, aku sedang puasa. Beliau tak tersinggung. Kenapa? Karena dia tahu memuliakan Allah, memuliakan manusia. Maka tamu dimuliakan. Atau waktu beliau datang saya tanya, Pak Wahid, kata beliau, saya mohon maaf Ustaz Somad, saya sedang puasa. Saya pun tak tersinggung. Kenapa? Karena dia sedang melaksanakan kewajiban kepada Allah. Itulah bedanya kalau kita sama-sama ngaji. Tapi kalau tak ngaji, datang tamu, kau tak makan? Aduh, saya puasa. Alah, macam kau aja masuk surga. Inilah pentingnya mengaji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab, saya Pak Ustadz bulan Rajab ini belum bisa puasa Pak Ustadz. Datanglah bapak-bapak, badannya berotot tegap, kumisnya melintang. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik. Ustadz Somad, ya, ada yang mau saya tanya Pak Ustadz. Tanya aja dalam pengajian. Segan saya Pak Ustadz, banyak orang. Saya mau 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya nggak bisa puasa Pak Ustadz. Loh, Bapak tegap, kenapa tak bisa puasa? Buah pinggang saya sudah dicabut 1 di Malaka Pak Ustadz. Kata dokter, tidak bisa kerja berat dan tak bisa puasa. Kalau penyakitnya mah akut. Mah akut ini tak bisa kalau tak diisi nasi. Bapak-bapak, ibu-ibu kemana-mana bawa tas laptop. Begitu dibuka isinya roti gabin. Karena setiap 2 jam berbunyi perut, naik asam lambung. Tak bisa kalau tak makan. Maka kena mah akut. Atau yang kena diabetes akut. Kalau tidak masuk manisan menggeletar badan. Maka ini dia tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah, kasih makan orang miskin. Saya ini Pak Ustadz demam Pak Ustadz. Demam apa? Demam puyuh. Nah, itu tidak pula bayar fidyah. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Diganti di hari yang lain. Begitulah Allah sudah menjelaskannya. Kita tinggal ikut sami'na
wa ata'na. Mudah-mudahan ibu-ibu diberikan kekuatan untuk melaksanakan membayar puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, 2 bulan ini insyaallah. Amin. Hari ini kita masuk tanggal 7. Semalam hari Jumat 7, hari Sabtu hari ini 8 Rajab. Masih ada waktu lebih kurang 52 hari lagi untuk mengqadha puasa. Itulah enaknya kalau punya suami yang mengaji. Adinda bangun ya makan sahur, tapi kalau dapat laki Fir'aun sedang puasa pun ibu disuruhnya batal. Apa kau puasa-puasa? Batalkan aja lah. Ibu jangan diam, kasih tahu, aku puasa ini karena anak kita. Anak ini ada karena kau. Betul kan, Bu? Diam aja, Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab juga adalah bulan terjadinya peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Inilah yang hari ini kita sedang peringati. Kita tengok dulu apa temanya di baliho. Hadiri dan syiarkanlah kajian spesial Isra Mi'raj, mendalami hikmahnya dalam konteks pendidikan agama. Jadi hari ini kita konsen pendidikan agama. Saya sebetulnya mau menengok tema sekaligus menengok foto saya yang besar dipasang. Pak Camat Concong, Bapak Ahmad Bahrin SKMMH, kecil fotonya dibuat. Bapak M Zainuddin, Kepala Desa Kampung Baru, kecil juga gambarnya dibuat. Bapak Badrun Ibrahim, Ketua PHBI Masjid Jami' Nurul Falah, kecil juga. Dr. Junaidi agak besar sedikit. Begitulah cara mereka memuliakan. Ini kotak-kotak ada ikan paus, ada ikan hiu. Oh, rupanya udah naik ke atas. Patutlah jantung saya tak normal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang yang berinfak dan bersedekah diberikan rezeki yang berlimpah, dijaga Allah anaknya dari narkoba, dijaga istrinya tidak berselingkuh, dijaga suaminya tak dilarikan pelakor. Yang tak bersedekah tahu sendirilah. Janganlah ngancam-ngancam Pak Ustaz. Tak ada ngancam, cuman ya waspada aja lah. Entah dilarikan bot, entah dilarikan pompong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj terkait dengan pendidikan ada 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, kira-kira bisa diingat? Apa pula bisa, belum kusebutkan lagi. Pelajaran yang pertama, bahwa Nabi kehilangan. Sebelum Isra Mi'raj itu meninggal istrinya namanya Khadijah, meninggal pamannya namanya Abu Thalib, meninggal Khadijah yang selama ini menyelimutinya waktu dia kedinginan, menyabarkannya. Meninggal pamannya yang membelanya. Tak berani Abu Jahal, Abu Lahab mengganggu
karena dia keponakan Abu Talib, Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Tapi tempat bergantung itu sekarang patah. Khadijah meninggal, Abu Talib pun meninggal. Nabi pergi ke Taif, diharap orang Taif akan menyambut. Orang Taif tak menyambut dengan marhaban ya Nurul Aini. Orang Taif tak menyambut dengan marhaban Jaddal Husaini. Orang Taif tak menyambut dengan marhaban ahlan wa sahlan. Mereka sambut dengan caci maki, hinaan, lemparan batu dan kotoran. Apa pelajaran yang pertama? Hanya bergantung kepada Allah. Bergantung kepada istri mati, bergantung kepada suami meninggal, bergantung kepada harta binasa, bergantung kepada kelapa, bergantung kepada ikan, bergantung kepada makhluk. Jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Dia. Siapa Dia? Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini deh. Ini bukan Allah, ini hamba Allah. Maka bergantunglah kepada Allah. Berat ujian hidup, Allah maha besar. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Berat hidup saya ini Pak Ustadz. Saya lahir sebagai anak yatim, ayah tak ada, tak lama emak meninggal. Saya dibesarkan di panti asuhan. Habis itu menikah, dapat pula suami genderuwo hantu. Lahir anak-anak pun ikut bapaknya tuyul pula Pak Ustadz. Kemanalah saya mengadu? Tidak ada tempat mengadu selain kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersandar ke batang kayu akan tumbang. Bersandar ke manusia, hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Bersandarlah kepada Dia. Siapa Dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bersandar kepada kawan-kawan akan mengantuk, akan letih, akan lesu, akan loyo. Bersandar kepada Dia. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia maha kuasa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tak ada yang bisa menolong kecuali Dia. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Dia maha tahu apa yang ada dalam hatiku, dalam pikiranku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uluhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itulah mengapa kita disuruh membaca ayat kursi saat takut diganggu hantu, jembalang tanah, setan, nyi blorong, sundil bolong, suster ngesot, mak lampir. Semuanya kita bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bergantung kepada Allah. Ini pelajaran yang pertama. Malam tadi kami cemas. Kenapa? Nampaknya dingin, hujan lebat. Pagi tadi kami keluar, gelap, mendung. Macam manalah nanti kalau hujan? Rupanya orang kampung baru hanya berlindung kepada Allah. Jangan-jangan ini pakai pawang nih. Tidak Pak Ustadz. Kami hanya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berharap kepada Allah. Andai turun hujan, hujan pun menjadi rahmat, insya Allah tumbuh tanam-tanaman. Andai panas, bisa pula disetting siang ini. Panasnya tak terlalu panas, redup-redup saja, mendung tak berarti hujan. Tapi perasaan Ustaz Somad macam mana selama di Kampung Baru? Perasaan saya di Kampung Baru nih ya panas lah. Kenapa panas? Baju sampai 3 lapis ya. 1 lapis singlet dalam, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Mau tak dipasang dianggap tak hormat sama orang Kampung Baru, apa salah dipakai? Kepanasan yang penting gaya. Mudah nanti kalau mau nengok video Ustaz Somad. Kami setiap nengok ceramah Ustaz Somad di YouTube, baju putih celana hitam, baju putih celana hitam. Kapan Ustaz ganti baju?
ganti baju ketika tausiah di Kampung Baru Concong. Mudah aja nengoknya nanti. Yang mana video waktu di Concong itu? Tak perlu tengok judulnya, tak perlu tengok tanggalnya. Asal nampak pakai tanjak, pakai sorban panjang macam film India, nampak pakai baju kuning, dapat dipastikan itu adalah video di Concong. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir Allahu Akbar? Biasa manusia ini kalau dipuji mulai mengembang lubang hidungnya. Kalau udah terasa dia agak-agak kembang, cepat pegang Allahu Akbar. Mana tahu ibu dipuji nanti, cantik kali anaknya. Anak siapa? Allahu Akbar. Cepat balikkan ke Allah. Karena kalau kita tidak balikkan ke Allah, datang setan melalui tatapan mata. Nama penyakitnya ain. Penyakit ain bangkit dari kekaguman. Cepat balikkan kepada Allah. Ini rumah siapa? Alhamdulillah, titipan dari Allah. Ini mobil siapa? Alhamdulillah, ini titipan dari Dialer, baru bayar DP. Ini siapa? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan kita sendiri. Ini anak ibu. Iya, cantik kali. Siapa dulu mamanya? Balikkan kepada Allah. Makanya awal ayat Isra Mi'raj yang dibaca Qari'ah kita tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayat yang ketiga, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhanallah, maha suci Allah. Apapun yang terjadi katakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Daripada merepet tak tentu arah macam pompong rusak. Kau sudah lain tak balik, baru kalau tahu kita tak mau nikah sama kau dulu. Memangnya kalau merepet datang rezeki, pulang suami, dia sudah berusaha, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tunggang langgang lintang pukang, tak dapat apa-apa, pulang dia. Dek, mohon maaf, nggak ada apa-apa, Dek. Ibu bilang, Subhanallah walhamdulillah. Nanti pas jam 12 dia nanya, apa makan siang kita, Dek? Subhanallah, kau jangan marah. Kok marah, aku campakkan kau ke laut. Betul, Bu? Oh, betul kata ibu nih. Marah tidak menyelesaikan masalah, mengamuk tak menyelesaikan masalah. Ambil wudhu kalau kebetulan pagi sholat duha, usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Masalah ini besar, engkau maha besar. Allahu Akbar. Tapi utang ini besar Pak Ustadz. Allah maha besar. Allahu Akbar. Gimana caranya Pak Ustadz? Asal nampak dia udah mau dekat datang, segera sholat duha. Assalamualaikum Bu, kapan dibayar? Allahu Akbar. Panjang buat. Ayat pertama Yasin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang terlilit utang dibukakan Allah pintu rezekinya. Wah, banyak juga yang berutang. Katanya Pak Ustadz kalau kita sholat duha utang kita dilunaskan. Katanya kalau kita baca surat Al-Waqiah kita dibantu bayar utang. Ini memahaminya dengan rasional. Kalau sholat duha berarti dia bangun pagi, semangat, mandi, setelah itu berusaha. Bukan berarti setelah sholat duha tarik selimut. Pas ditanya, kau tak berusaha? Hutang dilunaskan Allah. Kata tukang kredit, memang dilunaskan Allah, tapi kau kudu selesaikan juga, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama dari Isra Mi'raj, hanya bergantung kepada Allah. Saya Pak Ustadz lahir sebagai anak yatim, harta warisan tak ada. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Hai anak-anak muda yang anak orang kaya, kebun kelapanya sejauh mata memandang, speedboatnya ada 5, duitnya banyak.
jangan berharap pada yang ada. Hai anak yatim yang susah, tak ada ayah, tak ada ibu, jangan putus harap pada yang tak ada, karena Allah Maha Kuasa mengadakan yang tak ada. Allah juga kuasa membuat yang ada menjadi tak ada. Betul? Pusing kepala kami mendengar ceramah Ustaz ini. Ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada. Yang ada ini bisa menjadi tak ada, yang tak ada bisa menjadi ada. Sulitkah bagi Allah? Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Makanya sholat itu penyerahan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Kau besar Abdul Samad, kau besar Pak Camat, kau besar Pak Polisi, kau besar Pak Tentara, kau besar Pak DPR. Allahu Akbar kabira. Kau dipuji-puji orang Ustaz Somad, nama kau dibuat sampai semeter, 2 baris. Walhamdulillahi katsira. Yang dipuji itu hanya Allah. Kau suci Abdul Somad, yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak sedang menghadap ke direktur, tidak menghadap ke pejabat, tidak menghadap ke orang kaya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Aku tak syirik, aku tak kedukun, aku tak menyembah hantu, aku tak menyembah setan, aku hanya menyembah Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Semuanya kuserahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Inilah yang ditanamkan dalam sholat itu. Dalam iftitah itu ada perenungannya. Ini sekarang banyak orang iftitah tak sempat merenung. Allahu Akbar, macam dapat gorengan panas. Ada mulutnya tak bergerak sama sekali. Allahu Akbar. Mulut tak bergerak, tak membaca sama sekali. Iftitah, Fatihah, ayat, satu napas. Macam speedboat dari Pulau Burung ke Kampung Baru tadi. Tadi itu, Masya Allah, saya tertidur. Begitu bangun sampai. Dalam mimpi tidur tuh banyak jalan yang belum beraspal nih. Rupanya dibeli air rupanya. Allahu Akbar. Terbangun. Masih nampak lagi sebelah kiri Pak Wahid, alhamdulillah. Terbangun, masih nampak di depan Ustadz Junaidi, alhamdulillah. Sampai masanya nanti terbangun gelap, tiba-tiba terdengar marabbuka. Ibu kalau masih terbangun nanti malam terbuka nampak suami, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Suami yang tak bangun-bangun, bangunkan dia, marabbuka. Yang pertama pelajaran Isra Mi'raj adalah hanya berserah kepada Allah. Yang kedua, Nabi SAW dibedah dadanya. Datang malaikat Jibril bitistin min zahab, membawa mangkok terbuat dari emas, berisi dengan mamlu'atun bil hikmati wal iman. Mangkok itu isinya hikmah dan iman. Dibedah dada Nabi, dibersihkan pakai air Zam-Zam. Summa ghasalahu bima'i Zamzam, dibasuh suci hati. Setelah bersih barulah diisikan dengan hikmah dan iman. Summa tabaqahu, setelah itu diikat, dijahit balik. Ini pelajaran yang kedua. Setelah berserah kepada Allah, sucikan hati. Kalau Jibril alaihissalam membersihkan hati Nabi, tapi hati kita ini kita berusaha membersihkannya. Makanya selesai berwudu kita minta, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas. Penyakit hati yang paling mengerikan adalah penyakit hasad, dengki, busuk hati. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga rehab rumah, masuk ICU. Tetangga beli speedboat baru, demam, mati kontan. Tetangga bertambah kebun kelapanya. Saya kalau menengok tetangga saya lebih kaya, lebih hebat,
Justru saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia bisa menolong dakwah Islam, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya bertetangga dekat dengan Pak Wahid sebelah. Pak Wahid di kantor Senayan punya mobil dinas, punya rumah dinas, punya kantor dinas, tapi tak ada bini dinas. Saya tak hasad saya dengan dia. Walaupun secara nama sama, nama-nama sama-sama Abdul. Walaupun secara umur lebih tua lagi saya. Tapi saya tak hasad. Kenapa? Karena saya berdakwah melalui ceramah. Beliau berdakwah melalui jabatan DPR RI. Pas kemarin ceramah kami di Pematang, habis Pematang Rebah terus di Seberida, mati lampu malam. Kalau saya mati lampu cuman berdoa, ya Allah hidupkanlah ya Allah. Tapi Pak Wahid dengan kekuasaannya langsung diteleponnya PLN hidupkan. Kalau tak hidup awas, hidup langsung. Senang kita punya kawan, punya jabatan, punya kekuasaan. Coba kalau saya hasad nengok dia. Saya tengok dia. Tengok pertama naik kolesterol. Tengok kedua naik darah tinggi. Tengok ketiga naik asam urat. Tengok keempat naik asam lambung. Matilah kita lama-lama. Maka kita jaga hati. Ibu pergi undangan. Sampai di tempat undangan langsung minta pulang sama bang. Balik kita bang, balik. Kenapa dia? Ayolah balik. Rupanya menengok orang di tempat undangan tadi gelangnya besar betul. Asal tertengok ke situ, ibu tuh pula pas mau mengambil gula itu begini, apalah mesti ditunjukkan. Tapi yang paling celaka, yang sakit hati nengok gelang orang besar lah, sampai pingsan ke rumah dibawa lah, dokter puskesmas diperiksa pakai balon berwarna hitam. Tolong jangan dibawa jauh-jauh ya Pak. Kenapa? Malaikat maut udah dekat. Ternyata diusul, rupanya yang pakai gelang besar tuh imitasi, diberi di Pekanbaru. 2 kali kita rugi. Pertama punya dia, yang kedua palsu pula. Kita jaga saja hati kita. Tengoklah jamaah yang ada di Kampung Baru, tak terlalu dipedulikannya. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini udah nengok gelangku ini, enggak. Saya kalau tausiah tak ada, saya tengok orang. Yang penting apa saya sampaikan. Saya termasuk ustadz yang tak pandai-pandai menyindir. Apa gunanya nyindir? Kita sindir-sindir, rupanya yang disindir tak datang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Isra Mi'raj dibersihkan dulu hati. Maka penyakit hati ini banyak. Dendam kesumat, hasad, dengki, busuk hati, syirik, munafik. Maka kita minta doa yang diajarkan Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Cuman bahasa dokter ini kan lembut. Pak dokter, ini orang tak pernah makan daging kambing, tak pernah makan kepiting, tak pernah makan sup ayam, tak pernah. Kenapa kolesterolnya naik? Kenapa darah tingginya naik? Kenapa asam uratnya naik? Ustadz Somad, ini bukan salah makanan. Jadi salah apa Pak dokter? Ini faktor psikologis. Dokter itu bahasanya lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustadz, busuk hati. Busuk hati. Tidak yang dimuliakan Allah. Ada makan daging kambing? Enggak ada. Makan sop kambing? Enggak ada. Makan gulai kambing? Enggak ada. Makan daging kambing? Enggak ada. Jangan kambing hitamkan kambing, karena kambing sudah hitam. Itu kambing bukan salah kami, tapi salah apa? Salah kawan yang menunjukkan hartanya. Maka ibu bapak hati-hati, jangan tunjukkan harta flexing. Sekarang banyak orang flexing namanya, nunjukkan mobilnya mahal, rumahnya mahal, tasnya mahal, branded. Dia tak tahu setan tak terlalu bahaya, petugas pajak ini yang luar biasa. Langsung dia datang, pajak Anda segera, katanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, loh, sudah jam 11. Saya mulai berdiri tadi jam 10. Cepat kali waktu berlalu di Kampung Baru ini. Rupanya kita kalau pakai baju baru, tanjak baru tuh cepat waktu berlalu. Yang ketiga, jangan sendirian.
Karena Nabi berjalan itu bertiga. Yang pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah Burak, yang ketiga adalah Jibril. Jangan sendirian. Saya kalau disuruh sendirian ke Kampung Baru, nyasar ke Singapura, tak masuk pula tuh, diusir balik. Kenapa saya bisa tahu concong? Tahu saya karena ada penunjuk jalan, dibawa oleh Ustadz Junaidi, ditunjukkannya jalan, dibawa oleh Pak Wahid. Akhirnya kami pun sampai beserta rombongan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan rombongan ini sehat walafiat semuanya sampai tanggal 14 Februari, sampai hari kiamat, sampai mati husnul khotimah insyaallah. Amin. Apa maknanya? Jangan sendirian, mesti berjamaah. Ini acara siang ini bisa terwujud ini kan karena berjamaah ini. Walaupun yang tampil ke depan hanya Pak Kades, Pak Kades yang tampil ke depan, yang lain tak ada tampil. Padahal yang paling berat tugasnya siapa? Tukang pasang tenda. Berapa batang kayu hilang, berapa masang atas, masang semua, luar biasa ini. Tak ada protokol tadi manggil ke depan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang tenda. Tak ada. Padahal memasang tenda ini yang paling berat. Boleh jadi, hai Abdul Somad, kaulah yang nampaknya hari ini menjadi bintangnya, kaulah yang ditengok, dipuja-puji orang. Boleh jadi tukang pasang tenda itu lebih ikhlas karena dia tak tampil di depan. Boleh jadi pasang tenda itu lebih dulu masuk surga dari Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata jemaah. Ini terwujud acara ini karena berjamaah. Pandang ke kiri polisi, pandang ke belakang Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas. Kenapa Abdul Somad mesti dikawal polisi dan tentara di Kampung Baru ini? Ini Kampung Baru ini aman atau tak aman? Jadi kenapa mesti dikawal? Takut gerakan emak-emak radikal. Bayangkan kalau sampai ditarik mereka songket ini, nampak celana basah. Tapi begitu dikawal, sahabat pun tadi jalan di tengah. Oh, macam raja-raja, sultan-sultan. Oh, coba kalau tak dikawal, ditarik-tarik orang itulah, hilang wibawa, kancing terbuka. Makanya mesti berjamaah. Jangan sendirian. Berjamaah di mana? Masjid. Sholat berjamaah. Kenapa acara di Kampung Baru tidak dibuat di masjid? Kita kan mau mengajak jamaah berjamaah, sholat ke masjid. Kenapa acaranya tidak di masjid? Jawabannya, tidak ada masjid di Kampung Baru yang bisa menampung jamaah sebanyak ini. Kalau dipaksakan, dua kemungkinan. Kalau tidak, masjid itu meletup, jamaah ini meledak. Nanti kalau ditanya orang, kenapa jamaah kemarin pengajiannya? Ini sekolah kelas 4, kelas 5. Saya tahu, saya cuma mau nanya pura-pura aja sebetulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita yang bersekolah ini dijaga Allah dari fitnah akhir zaman, menjadi anak yang soleh dan solihah insyaallah. Pertama, hanya bersandar kepada Allah. Yang kedua, bersihkan hati sebelum Isra Mi'raj. Yang ketiga, jangan berjalan sendirian karena kita tak selamat kalau sendirian. Yang keempat, Nabi pun sampai di Masjidil Aqsa, maka ajarkan anak-anak kita tentang Masjidil Aqsa. Saya dari sejak hari Kamis, hari Jumat, sorban saya itu Palestina, tulisannya Save Palestine, Save Palestine, bendera Palestina. Supaya apa? Supaya jamaah ingat Palestina. Tapi sampai ke Pulau Burung direbut sorban itu, bukan oleh tentara Israel. Sorban Palestina itu ditarik. Siapa yang menarik? Ketua panitia. Untuk kenang-kenangan katanya Pak Ustaz. Tinggal. Tapi saya tak bersedih hati. Walaupun hilang tinggal, ternyata diganti dengan sorban yang lebih panjang. Kalau Tuan pergi ke Makkah, menabungnya berjenjang-jenjang. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Kampung Baru inilah sorban paling panjang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih kehilangan karena cepat digantikan Allah Subhanahu wa taala. Hilang di Pulau Burung, berganti di Concong.
Ini tak tahu tak hilang juga, nanti ini dicocok. Dan ada pula logonya lagi, UAS, Ustadz Abdul Somad. Kalau satu lagi, Ustadz Abdul Wahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang keempat adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan perjalanannya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sejak 1946, sekarang 2024, dijajah oleh Israel. Kita tak bisa menolong. Kami sudah penggalangan dana di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, terkumpul duit, dikirim oleh Basnas Riau sejumlah 11 miliar dari Riau. Allahu Akbar. 11 miliar tuh kalau kita belikan cincau, naik bot di atas cincau, menyelam sambil minum cendol. Begitulah 11 miliar. Cincin Ustadz Abdul Somad dilelang waktu malam itu, dibeli oleh seorang ibu-ibu. Saya beli cincin Ustadz, berapa Bu? 150 juta. Ibu dari mana? Dari Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Orang Indragiri Hilir ini kaya-kaya, tapi gayanya tawaduk dan rendah hati. Duitnya di bank semua. Begitu meninggal, habis diambil lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatkan anak tentang Palestina. Anakku di Palestina, anak-anak dijajah oleh Israel, ditembak jantungnya. Suami-suami berperang mati jihad fisabilillah. Ibu, bapak jangan lupakan doa. Saya khutbah Jumat kemarin di Sungai Guntung, dalam khutbah tak pernah kosong. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Berapi-api Ustadz Somad di atas mimbar. Tolong saudara kita di Palestina. Jamaahnya pula di bawah berair-air. Kalau tak bisa menolong dengan senjata, paling tidak tolonglah dengan doa, dengan uang 11 miliar. Tadi malam penggalangan dana lagi di Pulau Burung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, yang kelima, bahwa ketika Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haji cukup turun ayat, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Zakat cukup turun ayat, wa atuz zakah alladzina yu'tuna zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi kalau untuk salat tidak cukup sekedar turun ayat, tapi Nabi dipanggil Allah Ta'ala untuk menunjukkan betapa pentingnya salat. Apa pula soman? Ibu silakan guru biologi, silakan guru fisika, silakan guru kimia, silakan guru matematika, silakan guru bahasa Inggris, tapi tetap pesankan anak untuk sholat. Saya kan guru fisika, saya kan guru biologi, masalah sholat itu urusan guru agama. Oh kalau begitu cara berpikir, nanti kata malaikat yang masuk surga guru agama aja. Kau guru apa? Fisika, masuk neraka kau. Walaupun ibu mengajar fisika, biologi, kimia, matematika, Pancasila, itu semua adalah jalan menuju ridho Allah, dan ridho Allah itu turun dengan sholat. Bapak-bapak sholat Pak, karena kalau bapak tidak sholat, apa kata ibu-ibu? Ini ibu ini mungkin malu, dia ngaku ke suaminya, tapi ke ustadz dia tak malu. Ustadz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia, karena dia datang meminang ke rumah, mobilnya mewah, duitnya banyak, PNS. Ternyata dia tak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu tidur sama orang tak sholat? Macam tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya. Hari ini kita lebih 40 orang, lebih 400 orang, hampir 4000 orang kalau dihitung sama malaikat kiroman katibin rokib atidnya semua.
Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati suami. Kalau sampai ibunya sholat, suami tak sholat, berarti selama ini ibu serumah sama genderuwo. Bapaknya sholat, bini tak sholat, berarti selama ini bapak satu tempat tidur sama mak lampir. Laki tak sholat, bini tak sholat, anak tuyul. Anaknya soleh dan solehah. Tengoklah anak-anak kita soleh-soleh, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak semua ini sholat sesuai dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholat, jadikan aku orang yang melaksanakan sholat, wa min dzurriyyati, sampai kepada anak cucuku sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bawa anak ke masjid, tak bisa hanya sekedar suruh saja sholat. Kemarin udah kasih sholat. Bapak tak sholat, bapak udah dewasa. Dibawa tangan anak tuh sore-sore jam 6 pergi ke surau, bawa alif-alif mengaji dia ke masjid. Tangan yang membawa anak, itulah yang akan dia ingat di akhir zaman, akhir hayat. Betapa banyak preman-preman tengik yang tak sholat. Pas saya tanya, gimana ceritanya kamu tobat? Saya tobat ini waktu sore duduk Pak Ustadz, tiba-tiba saya tengok merah di ufuk barat. Teringat saya dulu bapak saya membawa saya ke masjid, meleleh air mata saya. Ayah saya tidak ulama, dia tidak ustadz, dia tidak tuan guru, tapi dia selalu membawa saya sholat ke masjid Pak Ustadz. Ternyata pendidikan yang luar biasa, bukan ceramah, tapi bapak membawa anak sholat. Dan pengurus masjid jangan marah dengan anak ke masjid. Ini banyak nih pengurus masjid mengamuk, anak-anak balik, naik darah tinggi ku nengok kalian. Kalau anak-anak tidak ke masjid, isi masjid cuma orang tua, 20 tahun akan datang siapa yang isi masjid itu? Kambing. Jangan heran masjid tak ada lagi orang mengisi. Kenapa? Anak-anak tidak dibiasakan masjid. Tapi anak-anak, iya Pak Ustadz, tapi ribut dia Pak Ustadz, cemanalah kami ini. Maka buatkan satu sop khusus di belakang, bapak-bapak depan, anak-anak satu sop di belakang. Ya makin ribut lah dia kalau di belakang Pak Ustadz. Saya melihat dengan mata kepala saya di Masjid An-Nur Pekanbaru, itu anak-anak di belakang tidak ribut. Kenapa tidak ribut? Ada satu dibuat petugas yang besar memegang rotan, panjang rotannya. Selesai tarawih saya pulang, patutlah anak ini tak ribut, kau jaga. Iya Pak Ustaz, pakai jubah hijau. Kau pukul? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakuti aja. Pukul kena tangkap Komisi Pelindungan Anak lagi kita Pak Ustaz, kata dia. Ini penting, jangan diletakkan anak di celah. Ini bapak diletakkan anak di samping. Anak ini bisa memutus sop. Kenapa anak memutus sop? Karena ujung senapan angin belum berpotong, ada najis. Kan tak mungkin pula ada petugas di pintu meriksa, kau udah buka, masuk. Kau udah belum potong, aduh, tak mungkin. Jangan diletakkan anak kecil di sini. Karena anak kecil waktu bapaknya takbiratul ihram, Allahu Akbar, begitu bapak itu takbiratul ihram, anak itu pun lari. Ada atuk-atuk di sebelah, kacamatanya di bawah. Setiap anak itu lalu dia pun takut. Katanya. Itu salam tuh kalau udah begitu, salam tuh cuman kanan aja, tak sempat salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak kau. Kalau kita berkelahi di masjid, yang ketawa orang yang tak pernah ke masjid. Tengok tuh berkelahi orang tuh di masjid. Untung kita tak ke masjid. Ini masjid mesti kita jaga. Alim ulama dalam rangka Isra Mi'raj, dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka 1 Muharram, dalam rangka nuzul Quran, buat pengajian. Tapi sebelum pengajian buat lomba azan. Lomba azan satu kecamatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kenangan yang luar biasa. Dulu waktu kecil dia lomba azan antar SD. Tapi nanti dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi babinsa, babin kamtipmas, dia jadi kapolres, jadi kapolda, jadi kapolri, jadi panglima. Kalau Ustadz Somad yang azan, ya berapa orang lah yang datang. Tapi sampai akhirnya suatu hari semua datang, semua babinsa, babin kamtipmas, kapolres, kapolda datang. Kenapa? Rupanya yang azan Kapolri. Allahu Akbar, siap, kata mereka. Dia tidak mesti jadi ustadz. Menolong agama ini tidak selamanya dengan ceramah, dengan kekuasaan DPR RI, dengan kekuasaan polisi dan tentara. Takbir.